Kota Medan sekaligus menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution resmi menjadi kader Partai Gerindra. Masuknya Bobi Nasution ke Gerindra disinyalir upaya merebut tiket pencalonan ke pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Sore ini kita akan membahasnya dengan anggota Dewan Pembina Gerindra Wihadi Wiyanto dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore, Rifana. Sore. Pak Wihadi dulu nih kita. Pak Wihadi, Bobi Nasution resmi menjadi kader Partai Gerindra. Apakah ini adalah jalan Bobi Nasution agar diusung Gerindra menjadi Cagup Sumut, calon gubernur Sumut? Ya, kalau kita melihat Mas Bobi ini kan sudah boleh dikatakan kemarin di partai yang lamanya kan sudah tidak sebagai kader. Nah, tentunya kalau sekarang daftar ke Gerindra, ya itu adalah merupakan satu pilihan daripada Mas Bobi. Dan kalau sekarang kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur, saya kira ya itu adalah sesuatu hal yang normal-normal saja, karena beliaunya kan sebagai wali kota Medan dan sukses di Medan, tentunya ingin jenjang yang lebih tinggi untuk pilkada di gubernur. Saya kira ini kan normal-normal aja. Jadi satu hal yang memang mencari partai, ya kan, dan kemudian kita juga sangat terbuka terhadap kader-kader muda untuk mencalonkan diri sebagai gubernur. Oke. Saya kira tidak ada sesuatu istimewa. Oke, artinya dengan masuknya Bobi Nasution ke Gerindra, berarti Gerindra sudah mantap mengusung Bobi Nasution sebagai calon gubernur Sumut ya? Tidak ada peluang bagi Bobi untuk menjadi cawagup, calon wakil gubernur Sumut, Pak Wihadi? Ya, ini kan waktunya masih panjang. Artinya di sini Mas Bobi sudah mencalonkan dan sudah mengisi pendaftaran sebagai calon gubernur. Nah, tentunya nanti akan ditentukan pada saat hari hanya, karena bagaimanapun juga seperti yang dikatakan oleh Ketua DPD kami bahwa masih memerlukan tambahan daripada koalisi untuk bisa maju sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi tentunya ini masih ada komunikasi politik dengan partai-partai yang lain untuk menambah kekuatan dari suatu koalisi. Oke, jadi itu suatu hal yang memang belum diputuskan secara resmi. Tapi sebagai partai pemenang Pilpres, Gerindra berharap ataupun memprioritaskan Bobi sebagai Cagup Sumut dong? Ya tentunya, karena bagaimanapun juga kan Mas Bobi sudah sebagai terdaftar sebagai kader Gerindra, tentunya kalau kami mempunyai kebijaksanaan memang bahwa partai akan mencalonkan kader-kadernya untuk pilkada ini. Baik, saya mau ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, Anda melihat bahwa masuknya Bobi Nasution menjadi kader Gerindra yang memang semata-mata hanya mengejar tiket pencalonan Pilgub Sumut saja. Memang arahnya ke situ ya, Mas? Ya, biasanya tokoh populer kan memang salah satu tujuannya masuk ke partai adalah agar diusung oleh partai tersebut kan gitu. Dan Gerindra termasuk partai yang besar ya di Sumatera Utara, walaupun tidak mencapai 20% jumlah kursi. Ter-12 kalau nggak salah ya Pak Wihadi jumlah kursinya. Jadi tinggal cari satu kawan koalisi atau dua lagi itu kan cukup. Dan memang Bobi sebagai wali kota Medan yang punya aspirasi untuk menjadi calon gubernur kan mau nggak mau akan lebih baik kalau mencari partai. Dan dugaan saya Gerindra memang memberi peluang kepada Bobi. Pertama saya kira diperkirakan Bobi menjadi salah satu calon yang cukup kompetitif nanti, dan itu nanti akan memberikan keuntungan juga buat Gerindra. Yang kedua, Bobi tidak lagi punya partai. Yang ketiga, Bobi termasuk yang ikut cukup all out kan mendukung Pak Prabowo, Ketua Gerindra yang nyapres di awal tahun kan gitu. Sehingga dan juga jangan lupa Bobi adalah menantu Pak Jokowi yang sekarang masih menjadi presiden, dan saya kira Gerindra, Pak Prabowo itu tidak melupakan peranan Pak Jokowi maupun Bobi di dalam kontestasi Pilpres kemarin yang berhasil membuat Pak Prabowo menjadi pemenang gitu, termasuk kan menang juga di Sumatera Utara gitu. Jadi ada di satu sisi ada keperluan dan aspirasi Bobi untuk menjadi
calon gubernur. Di sisi lain, saya kira ada semacam reward atau rasa terima kasih dari Gerindra kepada Bobi yang kemarin diperkirakan punya cukup peran di dalam ikut memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden di Pilpres yang lalu. Nah, Oke, jadi dengan demikian maka peluang Bobi ya besar termasuk ya. yang besar untuk Baik. di Gerindra. Oke, saya mau ke Pak Wihadi lagi. Pak Wihadi, apakah kemudian Gerindra tidak khawatir hanya dijadikan batu loncatan Bobi Nasution? Ini kan berarti tokoh masuk partai hanya mengejar tiket menjadi batu loncatan. Nggak ada idealisme, tidak ada loyalitas di situ, Pak Wihadi. Saya kira ini adalah merupakan sesuatu hal yang sudah dipikirkan masak-masak dan kita melihat bahwa Mas Bobi ini kan komunikasi dengan Partai Gerindra kan tidak hanya baru-baru saja, sudah cukup lama juga. Karena bagaimanapun juga dari kami di Sumatera Utara itu cukup dekat juga dengan Mas Bobi. Jadi komunikasi dan tentunya gestur dan juga kemudian kita punya persamaan dalam pemikiran. Nah ini kami yakin bahwa Mas Bobi memang sebagai kader Gerindra yang baru mendaftar sebagai kader Gerindra, saya kira akan all out di Gerindra dan akan membela Gerindra. Baik. Mas Jayadi, menurut Anda masuknya Mas Bobi ini ke Partai Gerindra ada campur tangan Presiden Jokowi nggak? Atau memang ini skenario Presiden Jokowi? Kalau campur tangan langsung saya enggak, kira-kira enggak. Tapi kan itu proses ini salah satu buah dari proses Pilpres kemarin saya kira, atau salah satu dampak ya. Karena Bobi dengan tegas mungkin lewat arahan Pak Jokowi waktu itu memihak ke Pak Prabowo kan, akibatnya kemudian dia berkorban dong, dia berkorban dengan dipecat oleh PDIP kan kira gitu. Ya. Jadi saya kira memang dalam politik selalu ada take and give ya. Salah satu cara membalas budi Bobi Nasution adalah dengan mencalonkannya menjadi calon gubernur. Apalagi kirakan Bobi Nasution bisa jadi merupakan calon yang cukup kompetitif ya. Selain ada nama lain seperti Musa Rajeksa, kemudian nama mungkin gubernur yang sedang menjabat, gubernur yang incumbent yang kemarin Pak Eri Ramayadi ya. Jadi itu secara politik sesuatu yang sangat logis, masuk akal gitu. Sebetulnya Bobi bisa juga mendaftar ke partai lain, misalnya ke Partai Golkar ya, yang juga cukup besar di Sumatera Utara. Tapi kita tahu Golkar itu punya calon sendiri yang cukup kompetitif, yaitu Musa Rajeksa. Di Gerindra sendiri, sementara kan belum ada calon yang tampaknya ya diperkirakan sekompetitif Musa. Jadi kalau Bobi Nasution dimajukan itu dapat membuat Gerindra menjadi cukup kompetitif dalam pertarungan, sehingga partai-partai yang ingin berkoalisi dengan Gerindra itu mungkin akan lebih banyak gitu. Kalau tidak punya calon sekompetitif Bobi, mungkin yang akan mau berkoalisi dengan Gerindra tidak sebanyak misalnya dengan Golkar atau yang lain. Baik. Saya mau ke Pak Wihadi lagi. Pak Wihadi, jadi faktor Presiden Jokowi kental sekali ya masuknya Bobi ke Partai Gerindra dan akan diusung sebagai Cagup Sumut ini. Saya kira tidak bisa kita mengatakan kental sekali atau tidak, jangan karena Mas Bobi ini sebagai menantu Pak Prabowo, tentunya Pak Jokowi. Menantunya Jokowi, ya. Tetapi tentu kita melihat bahwa Bobi ini kan boleh dikatakan sebagai wali kota dan juga komunikasi dengan partai-partai, dengan kader-kader kami itu cukup baik lah ya. Dan saya kira keputusan yang diambil oleh Mas Bobi ini adalah keputusan yang memang keputusan murni, yang dimana memang karena Mas Bobi kan sudah tidak punya partai lagi, yang saya katakan perlu ada satu partai. Nah, saya melihat bahwa memang komunikasi sudah berjalan baik. Nah, tentunya Gerindra lah yang mungkin masuk di hatinya Mas Bobi untuk bisa maju bersama-sama berjuang untuk gubernur Sumatera Utara. Oke, kalau melihat penantangnya Mas Bobi ya Pak Wihadi ya, siapa yang kira-kira agak cukup berat gitu sebagai penantangnya Mas Bobi? Ya sekarang belum muncul secara resmi kan, hanya beberapa, tapi kan masih belum semuanya, masih belum ada
kepastian karena kursinya kan masih belum ada yang majority bisa maju sendiri. Tentunya kan masih butuh yang namanya komunikasi politik. Baik. Ya, jadi tentunya saya katakan lagi bahwa masih perlu ada komunikasi politik karena kita masih harus berkoalisi. Jadi lawan yang mana, yang siapa, nanti yang maju sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sampai sekarang masih belum ada, tetapi semuanya adalah kader-kader dari partai-partai yang semuanya menginginkan maju sebagai gubernur. Nah, nantinya komunikasi politik lah nanti yang akan menentukan depannya. Oke, terakhir Mas Jayadi, kalau misalnya nanti Pak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden, apakah Bobi Nasution masih cukup kuat ini? Ya itu nanti kan kalau sekarang faktor Pak Jokowi itu sangat berpengaruh ketika Bobi masuk menjadi wali kota Medan kemarin. Betul. Kalau sekarang diperkirakan Bobi juga sudah mulai membangun basisnya sendiri, begitu. Jadi mungkin kalau nanti pilkadanya kan 27 November ya, itu berarti sekitar sebulan Pak Jokowi lengser. Ya mungkin kalaupun berkurang pengaruh akibat Pak Jokowi tidak presiden lagi, mungkin berkurangnya tidak akan terlalu banyak dengan asumsi Bobi sudah mulai membangun basis-basisnya sendiri, begitu. Oke, baik, kita tunggu nanti bagaimana keputusan akhirnya, apakah Gerindra akan berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung Bobi Nasution karena masih sangat cair sekali ya, sementara Golkar, anggota koalisi Indonesia Maju sudah dalam tanda kutip seperti memberikan angin segar kepada Musa Rajeksyah, mantan Wagub Sumut. Nanti kita lihat akan seperti apa. Terima kasih kepada dua orang narasumber yang sudah hadir dan berdiskusi pada sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu Pak Wihadi dan juga Mas Jayadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Jadi.